pada 2 atau 3 dekade lalu, tahun 1980-an, 90-an, sudah dalam usia yang meminati bacaan atau diskurs yang agak filosofis, Anda tentu akan ingat betapa pada masa itu kita sering mendengar atau membaca kalimat-kalimat yang bernada sinisme terhadap Cartesian, menggugat Cartesian, bahkan mengutuk Cartesian sebagai penyebab segala bencana peradaban dan kemanusiaan. Cartesianisme atau pola pikir yang bersumber dari filsafat René Descartes dihitung sebagai penyebab segala bencana kemanusiaan. Filsuf Prancis René Descartes itu yang terkenal dengan diktumnya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, tetapi bukan itu yang menjadi kritik utama. Mereka yang menggugat dan mengutuk Cartesian itu adalah para intelektual yang sedang dirasuk oleh filsafat strukturalisme. Strukturalisme beserta penyempurnaannya, yakni post-strukturalisme dan postmodernisme. Filsafat strukturalisme memang pada masa itu menguasai seluruh jagat pemikiran kebudayaan modern. Tak kecuali di Indonesia. Filsafat itu di Indonesia mendominasi Kongres Kebudayaan Indonesia pada akhir dekade abad 20 itu. Bahkan Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Pusat Kajian Konsep-Konsep Dasar Berbangsa dan Bernegara Indonesia, seiring reformasi sejak 1998 pun ikut didominasi oleh paham strukturalisme itu. Entah seperti apa persepsi mereka terhadap dasar negara Pancasila waktu itu. Itu kentara pada, di samping wacana anti-Cartesian yang sangat sering diperdengarkan, juga usaha untuk mencoret istilah atau kata pembangunan. Istilah pembangunan dianggap salah, konsep salah. Dihapusnya GBHN bukan tidak mungkin dari situ juga. Padahal kata pembangunan sudah menjadi mantra suci dan mulia yang dikeramatkan sepanjang rejim Orde Baru, Orde Pembangunan. Segala sesuatu pada masa Orde Baru, segala sesuatu dapat dikorbankan demi pembangunan. Nah, menurut filsafat strukturalisme, pembangunan harus diganti dengan pemberdayaan. Not development, but empowerment. Apa sebenarnya filsafat strukturalisme itu? Saya akan berusaha menjelaskan secara sangat-sangat dipermudah. Begini, apa saja yang ada dalam alam dan kehidupan ini ada strukturnya. Pohon, batu, monyet, kecoa, negara, bangsa, semua itu ada struktur logikanya. Yang kita kerjakan setiap hari itu ada struktur logikanya. Yang dikerjakan oleh para ilmuwan saat meneliti tentang pohon, tumbuh-tumbuhan, kehidupan vegetatif, meneliti tentang batu, zat-zat di dalam tambang, geologi, meneliti tentang monyet, primata, penelitian tentang manusia. Semua itu adalah upaya mengidentifikasi atau mengenal struktur manusia, struktur serangga, struktur tumbuh-tumbuhan, kehidupan vegetatif. Para ahli geologi meneliti dan menemukan teori tentang batu, itu adalah tidak lain adalah intinya struktur. Struktur itu penting untuk diketahui untuk kebutuhan kita sehari-hari.
Setelah mengetahui struktur hubungan aktif antar komponen-komponen mesin, manusia bisa menciptakan komputer. Setelah mengetahui struktur gelombang dan struktur alat-alat transmisi, manusia bisa bikin telepon seluler, handphone, dan sebagainya dan sebagainya. Mudah kan? Sangat biasa kan? Lalu apa hebat strukturalisme itu? Apa yang baru dari filsafat strukturalisme? Strukturalisme sudah dirintis sejak lebih 1 abad lalu oleh para ahli linguistika. Tapi kita langsung saja pada paham strukturalisme yang sudah dimatangkan terutama oleh filsuf Prancis Gaston Bachelard. Gaston Bachelard menyelesaikan pertarungan yang sudah abadi antara idealisme kontra materialisme, rasionalisme versus empirisme, rasionalisme versus materialisme, Plato versus Aristoteles, Descartes versus David Hume. Bachelard berangkat dari kesadaran bahwa 2 aliran besar filsafat yang saling bertolak belakang itu dua-duanya benar. Maka yang paling benar ialah memadukan keduanya. Simpul Gaston Bachelard. Menyatupadukan kedua kutub itu. Menghubungkan keduanya. Nah, kata Bachelard, hubungan atau relasi itu adalah struktur. Ya, jadi hubungan dari kedua kutub filsafat yang saling bertolak belakang, bertentangan itu sudah ribuan tahun. Hubungan itulah atau relasi itulah kuncinya. Dan relasi itu berbentuk struktur, bersifat struktur. Bachelard pun melihat bahwa sesungguhnya struktur sudah bekerja dalam setiap aktivitas pemikiran kita tanpa kita sadari. Baik pemikiran untuk mendasari tindakan maupun pemikiran untuk menemukan atau membentuk ilmu pengetahuan. Strukturlah yang mengarahkan kita. Bila pemikiran kita mengalami hambatan, maka struktur itu yang sudah harus diganti. Kita harus tabrak struktur itu sehingga pecah. Karena dialah yang membuat pemikiran kita terpecah dan terhambat. Atau dalam terminologi asli Bachelard, dalam bahasa Prancis, rupture epistemologi, obstacle epistemologi, epistemological break, dan epistemological obstacle. Struktur yang sudah tidak tepat itulah yang menghambat proses pengetahuan kita mencapai kebenaran. Begitu kita sudah temukan teori baru yang lebih benar, yang paling benar, pada saat itu, maka pada saat itu juga kita menghadirkan struktur baru yang akan berperan sebagai pengarah sekaligus penghambat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Dahsyat. Segera tampil banyak filsuf besar dalam jajaran strukturalisme. Termasuk murid-murid Gaston Bachelard sendiri, misalnya Michel Foucault, Louis Althusser, dan lain-lain. Kemudian ya ada Claude Lévi-Strauss, Georges Dumézil, Merleau-Ponty, Roland Barthes, banyak. Filsafat strukturalisme segera menjadi the theory of everything. Merangkum semua proses ilmu pengetahuan. Menghancurkan semua paham yang ada sebelumnya. Terlebih sesudah dilengkapi dengan poststrukturalisme, postmodernisme. Ada Richard Rorty, Jacques Derrida,
Jacques Lacan, Pierre Bardouille, sangat banyak. Sedang mereka yang secara eksplisit langsung menghantam Cartesian adalah, di samping Bachelard sendiri, yang paling terkenal Noam Chomsky, Daniel Dennett. Ya, mereka memang menulis buku yang langsung frontal menabrak, menghantam falsafah René Descartes. Masyarakat Indonesia mulai akrab dengan kritik terhadap Cartesian itu melalui buku-buku Schumacher, E.F. Schumacher, yang diterbitkan dan langsung laris dalam edisi bahasa Indonesia, seperti Kecil Itu Indah, Small is Beautiful, dan terutama bukunya yang berjudul Keluar dari Kemulut. Sebetulnya kritik terhadap Cartesian itu sudah sejak Edmund Husserl, itu gembong filsafat fenomenologi, yang menggemahkan kritik terhadap Cartesian sehingga cepat menyebar menjadi pandemi adalah filsuf dan budayawan Prancis Jacques Maritain tulisnya. Suara Jacques Maritain memang selalu populer karena ia banyak berperan di tataran praktis. Misalnya ia ikut menjadi perumus hak asasi manusia di PBB yang dideklarasikan tahun 1948 itu. Dia juga diminta secara khusus oleh Paus VI dalam Konsili Vatikan II. Dan banyak event besar lainnya di mana Maritain aktif terlibat. Falsafah strukturalisme merasuki umumnya kaum intelektual dan budayawan sedunia. Mengubah sistem pendidikan. Tetapi gelombang pasang strukturalisme itu sekarang sudah surut. Bahkan disurutkan dengan secara sadar. Filsafat itu cuma diperlakukan sekedar seperti mode musiman. Cepat berlalu, diganti oleh mode yang lain. Kenapa? Ya karena para penganutnya sesungguhnya tidak mengerti hakikat beserta manfaatnya. Strukturalisme beserta poststrukturalisme berlalu cuma sebagai mode. Bukan karena dia dikritik atau disadari bahwa itu salah. Kritik yang sebenarnya terhadap strukturalisme adalah terutama karena pengagungannya, terlalu mengagung-agungkan struktur yang sedemikian rupa sampai menilai tidak perlu esensi dan substansi. Bahkan sampai anti esensi dan anti substansi. Anti esensialisme dan anti substansialisme. Memang kesalahan besar semua filsafat yang ada ialah pada esensi dan substansi, tentu saja. Tapi itu karena memang salah substansi itu, salah esensi itu. Perumusnya, filsufnya salah melihat dan merumuskan esensinya. Nah, kalau esensinya salah, ya dikoreksi, disempurnakan. Bukannya lantas menolak adanya esensi. Bukan harus anti esensi. Yang benar, yang sebenarnya, dan inilah hebatnya strukturalisme, ialah mereka melihat tentang paling pentingnya struktur. Dan saya tegaskan, struktur itulah sesungguhnya esensi. Esensi yang benar. Tidak lain dan jangan lain. Gitu. Sekarang, apakah strukturalisme harus kita anggap cuma sekedar mode? Strukturalisme itu sesungguhnya penting
dan memiliki manfaat penting, manfaat sangat praktis. Manfaat strukturalisme sangat banyak dan sangat penting. Antara lain yang bisa saya sebut karena ini termasuk utama, dengan berbekal struktur yang benar, manusia dapat membereskan banyak kesalahan dalam pikirannya, membereskan banyak kesalahan dalam perilakunya sehari-hari. Struktur yang benar dalam sistem kognisi manusia itulah yang akan menata, meregulasi seluruh sistem jiwa dan raga manusia. Dan dari situlah, hanya dari situlah, manusia akan memiliki sistem imunitas tubuh, kekebalan tubuh, untuk mampu menangkal segala infeksi virus seperti coronavirus disease 19, COVID-19. Jangan dibalikkan. Dan tidak bisa dibalikkan. Kita jangan lebih dulu mensibukkan diri dengan berusaha membereskan bagian-bagian tertentu dari tubuh kita, memakan segala vitamin untuk khusus imunitas dan sebagainya. Sementara isi kesadaran kita masih berstruktur salah. Sekedar penanganan darurat, crash program, itu boleh saja. Penting itu langsung menata pada titik-titik pusat troubleshooting. Tapi yang terpenting adalah normal baru itu sendiri, menyeluruh, strukturalisme. Nah, struktural. Dengan struktur kesadaran yang benar itu pula, kita dapat membereskan pandangan-pandangan politik yang bukan saja terlalu tercemar, tapi bahkan sudah lama membusuk.